adik-adik teman belajar online. Welcome back to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal listrik dinamis, materi kelas 9. Muatan listrik 240 coulomb mengalir dalam sebuah kawat selama 2 menit. Kuat arus yang mengaliri kawat tersebut adalah, kita akan tuliskan untuk yang diketahuinya terlebih dahulu. Untuk Q-nya sama dengan 240 coulomb. Untuk waktu atau T sama dengan 2 menit, kita akan ubah menjadi 120 detik. Yang ditanyakan adalah I-nya atau kuat arusnya. Untuk rumusnya adalah I sama dengan Q per T, sama dengan 240 dibagi 120. Hasilnya adalah 2 ampere. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Muatan sebesar 12 coulomb dipindahkan dari titik A ke titik B dengan energi 60 Joule. Beda potensial kedua titik tersebut adalah, kita akan tuliskan untuk yang diketahuinya terlebih dahulu. Untuk Q-nya atau muatannya itu sebesar 12 coulomb. Kemudian untuk energinya adalah W sama dengan 60 Joule. Yang ditanyakan adalah beda potensial atau V-nya. Maka untuk rumusnya adalah V sama dengan W per Q. Hasilnya adalah 60 dibagi 12 sama dengan 5 volt. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Jika arus 4 ampere mengalir dalam kawat yang ujung-ujungnya mempunyai beda potensial 12 volt, maka besar muatan per menit yang mengalir melalui kawat sama dengan, kita akan tuliskan yang diketahuinya. Untuk kuat arus atau I itu sama dengan 4 ampere. Kemudian untuk beda potensial atau V-nya itu 12 volt. Dan waktu yang dibutuhkan adalah 1 menit atau sama dengan, kita akan ubah menjadi 60 detik. Yang ditanyakan adalah besar muatannya atau Q-nya. Maka rumusnya adalah Q sama dengan I kali T. Untuk I-nya atau kuat arusnya adalah 4 ampere dikalikan dengan waktunya 60 detik. Sama dengan 240 coulomb. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. 3 buah hambatan masing-masing nilainya 2 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm. Dirangkai secara paralel. Hitunglah hambatan penggantinya. Kita akan tuliskan untuk yang diketahuinya, R1 atau hambatan yang pertama adalah 2 ohm. Kemudian hambatan yang kedua adalah 3 ohm. Dan hambatan yang ketiga adalah 6 ohm. Yang ditanyakan adalah hambatan penggantinya, atau RP sama dengan, karena rangkaian dihitung secara paralel, maka hambatan penggantinya rumusnya adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Hasilnya adalah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Maka kita akan sederhanakan, kita ubah menjadi 6. 6 dibagi 2 adalah 3. 3 kali 1 adalah 3. Kemudian 6 dibagi 3 adalah 2. 2 kali 1 adalah 2. Dan 6 dibagi 6 adalah 1. 1 kali 1 adalah 1. Maka untuk 3 ditambah 2 tambah 1 hasilnya adalah 6 per 6. Atau sama dengan 1 ohm. Maka jawaban yang benar adalah yang A. 4 buah hambatan disusun seperti gambar di bawah. Jika R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, untuk R3 adalah 4 ohm, dan R4 adalah 8 ohm. Maka besarnya hambatan pengganti dari A ke B adalah, kita akan tuliskan untuk yang diketahuinya R1, R2, R3, dan R4. Kemudian yang ditanyakan adalah hambatan pengganti atau RAB sama dengan, untuk hambatan kedua, hambatan ketiga, dan hambatan keempat itu kita akan hitung secara paralel. Maka rumusnya 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4. Sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 8. Kemudian kita akan sederhanakan, diubah menjadi per 24. 24 dibagi 3 adalah 8. 8 dikali 1 adalah 8. Kemudian 24 dibagi 4 adalah 6. 6 dikali 1 adalah 6. Dan yang terakhir adalah 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3. 3 dikali 1 adalah 3. Sama dengan 1 per RP hasilnya adalah 8 tambah 6, 14. 14 tambah 3 adalah 17. 17 per 24. Maka untuk hambatan paralelnya adalah, kita akan balik menjadi 24 per 17. Atau sama dengan 1,41 ohm. Sedangkan untuk hambatan pengganti dari A ke B, kita akan hitung secara seri, yaitu R1 ditambah dengan R paralel atau hambatan paralel. Maka 3 ohm ditambah 1,41 ohm, hasilnya adalah 4,41 ohm.
Maka jawaban yang benar adalah yang B. Sebuah penghantar memiliki beda potensial antara ujung-ujungnya sebesar 200 volt. Apabila hambatan penghantar tersebut 40 ohm, maka besar arus yang melalui penghantar adalah, kita akan tuliskan untuk yang diketahuinya, beda potensial atau V sama dengan 200 volt. Untuk hambatannya adalah 40 ohm. Yang ditanyakan adalah kuat arusnya atau I. Maka rumusnya adalah I sama dengan V dibagi R. Sama dengan 200 dibagi 40, hasilnya adalah 5 ampere. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah. Maka untuk kuat arus yang mengalir pada rangkaian listrik besarnya, kita akan tuliskan untuk yang diketahuinya, untuk hambatan yang pertama atau R1 sama dengan 2 ohm, kemudian untuk R2 adalah 3 ohm, R3 adalah 4 ohm, dan R4 adalah 4 ohm. Untuk V-nya 16 volt. Yang ditanyakan adalah I-nya, kuat arus. Maka kita akan hitung untuk rangkaian paralelnya menjadi 1 per Rp sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4. Hasilnya adalah 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 4. Maka kita akan samakan 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4, 4 dikali 1 adalah 4. 12 dibagi 4 adalah 3, 3 kali 1 adalah 3, dan yang terakhir 12 dibagi 4 adalah 3, 3 kali 1 adalah 3. Maka jika kita jumlahkan 4 tambah 3 adalah 7, 7 tambah 3 sama dengan 10. 1 per Rp sama dengan 10 per 12. Atau hambatan paralelnya adalah 12 dibagi 10 sama dengan 1,2 ohm. Kemudian kita akan jumlahkan untuk hambatan total, yaitu R1 ditambah dengan R paralel. Kita akan hitung secara seri 2 ohm ditambah dengan 1,2 ohm. Hasilnya adalah 3,2 ohm. Kemudian kita akan mencari untuk kuat arusnya, I sama dengan V dibagi R. Sama dengan 16 dibagi 3,2, hasilnya adalah 5 ampere. Maka jawaban yang benar adalah yang B.